dengan ventilasi udara atau tidak menggunakan AC ya. Kita menggunakan jendela yang terbuka. Seperti ini kondisi untuk ruang kelasnya nanti anak-anak. Dengan jarak ya, bangkunya sudah berjarak antara depan, belakang, kiri, dan kanan. Berikutnya kita beralih ke lantai 2 yang sebelah kelas ruang Khadijah, yaitu ada ruang Aisyah. Jadi nanti untuk anak putri dipecah 2, satu ruangan lagi yang di sebelah sini. Di dalam juga sudah ada pengaturan yang sama seperti ruang tadi, juga ada protokol kesehatan yaitu dengan hand sanitizer. Di dalam juga sudah ada pengaturan bangku dengan jarak dan ventilasi udara yang tidak menggunakan AC tapi dengan jendela terbuka. Berikutnya saya beralih ke ruang berikutnya dari lantai 2 untuk anak putri. Di situ ada ruang lab MIPA untuk fasilitas pelajaran IPA ya Bunda. Seperti ini. Di depan juga ada hand sanitizer-nya untuk protokol kesehatan. Dan di ujung sebelah utara ada kamar mandi untuk anak putri. Seperti ini, serta ada wastafel serta sabun cuci tangan. Seperti inilah untuk kondisi lantai 2 untuk anak putri ayah bunda. Saya kembalikan kepada Ustadzah Teti. Monggo silahkan. Terima kasih Ustadzah Aida. Kita bergeser lagi ke lantai 3. Tempatnya nanti putra ayah bunda akan putra laki anak ya, siswa maksudnya. Oke, silakan Ustadz Agus. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Sudah, oke, terima kasih Ustadzah Teti. Berikut akan saya sampaikan lantai 3 sebelah barat ya. Tapi sebelumnya ini adalah tangga sebelah utara. Monggo dipersani, ini tangga sebelah utara adalah tangga akses dari anak-anak putra menuju ke kelasnya masing-masing. Nah, dari tangga putra ini, anak Anda bisa langsung untuk cuci tangan menggunakan sabun di wastafel ataupun di 2 kamar mandi ya. 2 kamar mandi juga sudah disediakan ya. Masing-masing disediakan sabun cair untuk cuci tangan. Nah, berikutnya di sebelah barat ini tidak begitu difungsikan, yang sebelah utara lantai 3 barat ini dikunci karena apa? Karena kita menggunakan 4 kelas, itu yang 3 di timur ya, yang 3 di timur. Ini harusnya ini dulu adalah musola dan untuk UMI, untuk mengaji UMI. Nah, ini ada dulunya ini adalah ruang OSIS. Nah, tapi tidak difungsikan, hanya saja di depannya tetap disediakan hand sanitizer, jadi anak-anak bisa untuk menggunakan hand sanitizer di depan kelasnya, walaupun nanti kelas ini ditutup. Nah, ini ya, ada juga peringatan agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan di tiap masing-masing depan kelas. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan interaksi, juga menjauhi kerumunan. Itu yang kita ingatkan terus di tiap kelas. Nah, ini ada tempat sampah. Kalau tempat sampah biru itu untuk sampah basah, kalau yang kuning ini untuk sampah kering ya. Dan juga jendela ini kelas ya, mulai di paling ujung sebelah selatan ini adalah kelas yang difungsikan. Kelas ini adalah kelas Ali. Khususnya ini nanti kelas Ali adalah untuk kelas 8C dan kelas 7C. Semuanya jendela ini bisa kita lihat, ini dibuka untuk menghindari penyebaran virus, itu mengurangi penyebaran virus ataupun hal-hal yang kotor. Ini jendela dibuka mulai dari depan. Juga ada hand sanitizer, bisa kita lihat ini. Anak-anak bisa memfungsikan ini ayah bunda. Nah, untuk kelas, di kelas Ali ini sudah bangkunya juga sudah ditata jaraknya, kanan kiri, depan belakang, jaraknya adalah 1,5 meter. Ini untuk bangkunya ditata. Hanya saja di kelas Ali ini terdapat banner, tapi tidak mengurangi
tidak mengurangi untuk jendelanya masuk udara-udaranya juga dibuka semua jendela. Dan AC bisa kita lihat untuk AC ini stop kontaknya ini dicabut. Jadi untuk saat ini AC tidak kita fungsikan. Nah, untuk menghindari atau mengurangi penyebaran virus ini ya. Berikut ini semuanya sudah juga dibuka jendela-jendelanya. Insya Allah untuk lantai 3 sebelah barat kami sudah menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Begitu Ustadzah Teti, monggo dilanjut. Baik, terima kasih Ustadz Agus atas penjelasannya. Terakhir kita bergeser ke sebelah timur, ke Ustadz Bandi. Sudah siap Ustadz Bandi? Oke, siap Ustadz. Oke, monggo silakan. Oke. Terima kasih Ustadz Teti. Saya akan melanjutkan zona di lantai 3. Ini dimulai dari Tangga Putra ya. Jadi dimulai dari Tangga Putra sisi sebelah utara. Jadi Ananda nanti naik ke lantai 3 menuju Tangga Putra ini. Lalu Ananda juga mungkin memegang ya, tangga, maka disarankan untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya. Jadi mencuci tangan terlebih dahulu di wastafel yang sudah disediakan Ayah Bunda. Ini juga sudah disediakan pula terkait sabun seperti itu. Mungkin juga bisa menggunakan hand sanitizer yang dipersiapkan dari Ananda sendiri masing-masing seperti itu. Nah, juga ini ada ruangan kamar mandi ya. Jadi untuk lantai 3 sisi sebelah timur Ayah Bunda, ini ada ruangan kamar mandi berjumlah 2. Di dalamnya juga sudah disediakan sabun memenuhi prokes protokol kesehatan yang berlaku seperti itu. Oke, saya akan bergeser ya. Saya akan bergeser ke lantai 3 sisi sebelah timur ya. Di ini ada ruang gudang Ayah Bunda. Jadi ruang gudang ya, warehouse ya. Jadi ada ruang gudang yang mungkin dipakai pada saat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak dipakai ya oleh pihak customer service oleh pihak CS cleaning service Ayah Bunda. Nah, ini juga perlu diperhatikan setiap ruangan di lantai 3 sebelah timur ini sudah dibuka jendela ya seperti itu. Oke, saya akan bergeser ke ruangan kelas Ananda, yaitu ruangan kelas Usman. Jadi ruang 7C jadi kelas Usman ini. Jadi sebelum Ananda masuk ke ruangan kelas ini juga sudah disediakan hand sanitizer ya. Jadi di depan pintu itu sudah disediakan hand sanitizer terlebih dahulu. Terus Ananda masuk. Nah, perlu diketahui di setiap kelas di sini alhamdulillah sudah memenuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kan sebelumnya AC di setiap ruangan kelas ini sudah di-off-kan. Lalu posisi jarak bangku dan kursi Ananda ini sudah berjarak kurang lebih 1,5 meter sesuai dengan standar yang berlaku. Seperti itu Ayah Bunda. Jadi insya Allah juga terkait tentang ventilasi, ini sudah dibuka semua jendelanya. Insya Allah mata rantai dari virus COVID-19 ini sudah mudah-mudahan tidak bisa berantai selanjutnya seperti itu. Oke, saya akan keluar dan bergeser kepada ruang kelas selanjutnya yaitu ruang kelas Umar, jadi 7B. Nah, ini juga Ananda sebelum masuk ini sudah disediakan yaitu hand sanitizer dan juga tata cara atau disiplin menggunakan protokol 5M Ayah Bunda ya. Jadi insya Allah sekolah kita sudah mengikuti protokol 5M. Nah, ini Ananda masuk sama dengan kelas sebelumnya Ayah Bunda di ruangan kelas Umar ini bahwasanya AC juga sama itu di-off-kan mestinya. Lalu juga jarak antara bangku dan kursi sudah memenuhi standar yang berlaku. Jadi sudah berjarak kurang lebih 1,5 meter seperti itu. Oke, saya akan lanjut bergeser ke ruangan kelas selanjutnya. Nah, ini ada ruangan kelas yaitu kelas Abu Bakar Ayah Bunda ya. Jadi Abu Bakar ini juga sama ya Bunda. Setiap ventilasi ruangan ini sudah dibuka ya. Jadi untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Nah, Ananda juga sama Ayah Bunda. Sebelum masuk ke ruangan kelas maka juga diwajibkan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Nah,
ini adalah ruangan yang berada di kelas Abu Bakar seperti ini. Juga sama, yaitu posisi AC juga off, lalu kursi dan bangkunya juga sudah berjarak sesuai ketentuan yang berlaku seperti itu ayah bunda. Nah, seperti ini. Oke, ini juga sisi sebelah timur ayah bunda lantai 3, kondisinya seperti ini. Oke, mungkin seperti itu Ustazah Titi. Kami kembalikan kepada Ustazah Titi selaku pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Bandi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadzah yang sudah bertugas di tempat masing-masing. Demikian tadi ayah bunda yang dirahmati Allah, room tour dari SMP Plus Rahmat yang sudah melaporkan persiapan kami untuk tatap muka putra putri panjenengan semuanya. Dan di sini sudah masuk ada 10 pertanyaan, langsung saja. Ada 10 pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh ayah bunda kepada kami, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh kepala sekolah kita terkait dari pertanyaan-pertanyaan ayah bunda. Mungkin akan saya kumpulkan menjadi tiga ya Ustazah. Jadi yang pertama ada pertanyaan dari ayah yang bertanya, apakah tatap mukanya hanya sementara saja? Itu yang pertama. Yang kedua, Senin besok itu masuk jam berapa Ustazah? Dan yang pertanyaan yang ini adalah, apakah anak-anak juga diberikan sosialisasi tentang protokol kesehatan? Itu pertanyaan 3 dulu pertanyaan Ustazah. Monggo Ustazah tutup bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih Ustazah Titi dan terima kasih Ustazah yang sudah mengajak ayah bunda untuk bernostalgia kembali ya, berkangen-kangenan dengan situasi yang ada di sekolah SMP Plus Rahmat. Baik, pertanyaan yang pertama, untuk pembelajaran uji coba tatap muka yang akan dimulai tanggal 26 April nanti, uji coba ini hanya dilaksanakan selama 2 pekan, ayah bunda. Jadi untuk start awal tanggal 26 April, kemudian itu pekan pertama. Kemudian pekan kedua itu akan dimulai pada tanggal 3 Mei. Tanggal 3 Mei sampai tanggal 7 Mei. Nah, dari 2 pekan ini nanti akan kami evaluasi. Akan dievaluasi oleh Dinas Pendidikan, akan dievaluasi oleh pemerintah Kota Kediri, akan dievaluasi oleh Ketua Satgas COVID-19 yang ada di Kota Kediri. Jika kondisi kita semua berdoa, semuanya aman, sehat, kondusif, nanti setelah libur Lebaran, insya Allah di bulan Mei, tanggal 20 Mei, jadi nanti kita libur Lebarannya, ini juga perlu dicatat nih ayah bunda. Jadi nanti anak-anak akan libur Lebaran itu tanggal 8 Mei sampai tanggal 19 Mei. Tanggal 8 Mei sampai 19 Mei, masuk kembali nanti tanggal 20 Mei. Nah, jika selama 2 pekan uji coba kegiatan pertemuan atau pembelajaran berhasil, baik, semua dalam kondisi kondusif, sehat, nah insya Allah nanti ketika tanggal 20 Mei itu anak-anak sudah mulai ujian akhir semester atau penilaian akhir tahun, jadi untuk kenaikan kelas. Nah, di situ nanti akan ada sosialisasi kembali kepada ayah bunda, akan ada jadwal kembali, apakah nanti anak-anak tetap dilaksanakan uji coba tatap muka, ataukah ujiannya nanti akan berupa daring. Nah, kita menunggu hasil review atau hasil evaluasi untuk uji coba pembelajaran tatap muka selama 2 pekan ini. Itu ayah bunda. Nah, untuk bulan Juli itu semuanya wajib untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan selama 2 bulan pertama, Juli Agustus, nanti mungkin sistemnya masih shift ya ayah bunda. Jadi Senin kelas 7, kemudian 8 kelas hari Selasanya kelas 8. Demikian bergilir sampai 1 pekan ya, sampai hari Jumat. Intinya seperti itu. Itu ayah bunda. Jadi ini uji coba memang waktunya hanya 2 pekan dan akan dievaluasi kembali. Jika sudah bagus, sudah baik, nanti akan dilanjutkan sampai tahun pelajaran berakhir. Intinya seperti itu ayah bunda.
Nah, kemudian pertanyaannya, Senin besok dapat jadwal masuk jam berapa? Jadi selama uji coba tatap muka di bulan Ramadan, jadwal belajarnya otomatis KBM efektif fakultatif Ayah Bunda. Jadi anak-anak nanti masuk jam 7 sampai jam 10.15. Jadi nanti anak-anak hari ini akan mendapatkan jadwal dari seluruh ustadz-ustazah, wali kelas, bahwa jam 7 sampai jam 8 itu adalah PTM materi 1. Kemudian jam 8 sampai jam 9 itu adalah PTM materi kedua. Kemudian ada jeda istirahat jam 9 sampai jam 9.15. Setelah itu dilanjutkan jam 9.15 sampai jam 10.15 itu adalah PTM 3. Itu nggih. Nah, jadwal ketika PTM itu juga dialami oleh anak-anak yang mengikuti pembelajaran secara daring. Kalau kelas 7 PTM di hari Senin, kelas 8 otomatis daring. Nah, di daring itu nanti juga ada materi 1, materi 2, ada jam istirahat sama, dan juga ada materi 3. Jadi, baik yang daring maupun yang PTM, semuanya sama. Masuk jam 7 dan selesai pembelajaran jam 10.15. Itu Ayah Bunda. Untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi sama jadwalnya sampai jam 10.15. Tentunya sore untuk jadwal mengaji Umi tetap ada. Kemudian jadwal tausiah sore di menjelang berbuka juga tetap dilaksanakan sampai tanggal 7 Mei. Itu Ayah Bunda berkaitan tentang jadwalnya. Kemudian apakah anak-anak juga di-share? Nggih, insya Allah nanti setelah ini akan kami share yang video sosialisasi protokol kesehatan. Jadi setiap sore Ayah Bunda ketika kita ada kegiatan tausiah itu kita terus ingatkan kepada anak-anak. Kita terus bersosialisasi kepada anak-anak dan insya Allah nanti videonya segera kami kirim. Atau Ayah Bunda bisa melihat di channel YouTube-nya SMP Perselamat. Nah, di channel YouTube SMP Perselamat itu sudah kami upload video tentang sosialisasi protokol kesehatan. Mungkin itu 3 pertanyaan pertama. Monggo untuk pertanyaan selanjutnya disilahkan Ustazah Tati. Oke, terima kasih Ustazah Tutut. 3 pertanyaan tapi sudah menjawab pertanyaan yang lain Ustazah. Jadi sudah saya amati tadi ternyata tersisa 3 yang belum terjawab oleh Ustazah Tutut. Yang lain itu bentuk pertanyaannya sama dan sudah terjawab tadi. Nah, 3 ini yang pertama Ustazah, untuk armada antar jemput. Bagaimana Ustazah? Apakah disediakan apa tidak? Itu yang perlu dijawab lagi sama Ustazah Tutut. Nah, yang selanjutnya adalah ini, mudah-mudahan saya tidak terjadi pada kita ya. Pertanyaannya kok sedikit ekstrim menurut saya Ustazah, tapi saya berharap mudah-mudahan kita semuanya sehat. Apa langkah preventif kita apabila di sekolah ada yang terkena COVID? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada ya Ayah Bunda ya. Apa langkah kita, langkah sekolah itu bagaimana? Nah, itu. Kemudian kemarin Ustadz itu sudah divaksin. Apakah setelah divaksin adakah pemeriksaan atau cek ulang kembali antibodi dari ustadzah yang sudah divaksin sebelum bertemu dengan anak-anak? Mungkin itu ustadzah ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana yang anak-anak yang tidak mendapat izin untuk tatap muka di sekolah? Apakah diharuskan ke sekolah? Itu lagi yang terakhir, Ustazah. Apakah sekolah menyiapkan masker? Monggo, Ustazah. Silakan dijawab. Saya jawab dari pertanyaan yang terakhir ya Ayah Bunda. Ya. Untuk masker, kemarin ketika pembagian rapot PTS sudah kami bagikan masker kain ya Ayah Bunda, ada masker kain dan ada masker yang sekali pakai itu masker medis dan ada face shield. Nah, itu monggo bisa digunakan, bisa dipakai. Jadi saya mohon bantuan dari Ayah Bunda memastikan anak-anak ketika berangkat mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka uji coba nanti, pastikan anak-anak harus pakai masker dan pakai face shield ya. Mohon dipastikan itu dibawa. Nah,
pihak sekolah juga mengantisipasi jika anak-anak itu mungkin pakai masker sekali pakai itu kan mungkin ada rentan lepas tali tadi sebagainya. Nah, pihak sekolah juga menyediakan masker cadangan. Jadi diharapkan ketersediaan masker, pihak sekolah juga menyediakan, dan dari rumah anak-anak juga membawa face shield dan masker itu sama hand sanitizer ya ayah bunda, walaupun di sekolah juga disiapkan itu. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan tentang masalah bagaimana anak-anak yang tidak diizinkan apakah juga mendapatkan materi yang sama seperti yang saya jelaskan tadi di awal ayah bunda, bahwa KBM selama uji coba ini terintegrasi, tersinkronisasi dengan pembelajaran daring di rumah. Jadi jika anak yang memang tidak diizinkan, ya monggo belajar di rumah daring seperti biasa. Jadi tetap lewat akunnya masing-masing di Microsoft 365, di MS Teams ayah bunda. Jadi nanti misalkan nih saya mengajar di kelas 8B, di kelas 7A lah katakanlah begitu ya. Ketika saya mengajar, nah seperti sekarang ayah bunda yang berada di rumah, jadi ini di belakang ini adalah papan tulis ya, saya menulis dan saya menjelaskan begini, anak-anak yang PTM ada di depan saya hadir langsung, sementara putra-putri ayah bunda yang mungkin belum diizinkan untuk bisa bergabung ke sekolah, itu seperti sekarang ini ayah bunda di rumah, jadi bisa melihat saya menjelaskan, bisa melihat saya menulis di papan tulis, atau mungkin saya menggunakan alat peraga seperti itu. Jadi sama ketika pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran anak-anak yang tidak diizinkan untuk ke sekolah daring di rumah, dengan waktu, dengan jam yang sama, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pembelajaran. Nah, bagi yang daring itu ada jadwalnya tersendiri. Jadi yang kelas 7 tatap muka, yang kelas 8 tetap daring menggunakan MS Teams. Jadi jangan khawatir ayah bunda, anak-anak tetap mendapatkan materi yang sama dengan yang diperoleh oleh anak-anak yang mengikuti PTM. Jadi kami tidak memaksakan ayah bunda, semuanya itu adalah menjadi haknya ayah bunda dan anak-anak semua, apakah nanti mengikuti pembelajaran tatap muka ataukah anak-anak masih daring. Monggo, itu kami serahkan kepada ayah bunda semua dan anak-anak semua. Itu. Kemudian untuk antar jemput. Jadi mohon maaf, sementara antar jemput sekolah belum bisa disediakan. Jadi kami mohon, seperti yang saya sampaikan di awal, bantuan dari ayah bunda dan keluarga untuk bisa mengantar dan menjemput anak-anak selama masa uji coba tatap muka 2 pekan ini. Nggih, ayah bunda. Nah ini pertanyaan terakhir nih yang berat sekali, tetapi ini harus tetap menjadi langkah preventif. Betul, langkah preventif yang memang harus diambil dan disiapkan oleh sekolah. Semoga ini tidak terjadi. Bagaimana jika nanti ada yang terkena, ataukah itu entah siswa, entah guru. Nah, langkah yang pertama, jika nanti ada yang terkonfirmasi positif, itu ada dari rumah katakanlah ya, ada laporan dari rumah, otomatis baik guru maupun siswa yang terkonfirmasi positif tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi sementara harus melaporkan, pihak keluarga melaporkan ke instansi terkait, dan pihak sekolah pun juga akan melaporkan dan berkoordinasi dengan keluarga, kemudian dengan puskesmas, dengan kita kan dekat dengan Rumah Sakit Gambiran, kemudian dengan gugus tugas, koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Nah, langkah yang kita lakukan jika misalkan di dalam satu kelas ada yang terkena, mudah-mudahan tidak ya ayah bunda, itu yang dilakukan satu kelas ini kita liburkan ayah bunda, tidak diperkenankan untuk ke sekolah karena nanti akan ada tracing dari pihak Dinas Kesehatan kepada kelas yang ada salah satunya yang terkonfirmasi, paling tidak selama 14 hari harus isolasi mandiri seperti itu. Jadi akan ada tindak lanjut atau penanganan lebih lanjut baik dari dinas-dinas terkait. Intinya seperti itu. Nah, kemudian
pertanyaannya, Ustadz Ustazahnya sudah divaksin? Alhamdulillah sudah ayah bunda, sudah divaksin, sudah di rapid semuanya. Alhamdulillah itu sudah dicek kepada Dinas Kesehatan bekerja sama dengan rumah sakit. Jadi kemarin itu dengan Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Gambiran, dan Rumah Sakit Baptis ya, untuk memastikan kondisi vaksin dan setelah vaksin. Ininya seperti itu. Dan bagaimana untuk wali murid yang masih khawatir dengan adanya PTM, apakah masih diharuskan? Nah, tadi sudah saya sampaikan. Jadi kami tidak mengharuskan ayah bunda. Jika ada ayah bunda yang masih khawatir, monggo bisa mengikuti pembelajaran secara PJJ atau secara daring. Bagi ayah bunda yang bismillahirrahmanirrahim, ini adalah ikhtiar kita semua untuk bisa memberikan hak anak untuk terus belajar, untuk mendapatkan pengetahuan. Monggo bismillahirrahmanirrahim, dengan upaya kita semua, kita hantarkan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Mungkin itu Ustazah Teti yang bisa dilakukan. Jadi dari pihak sekolah sudah ada panduan, sudah ada acuannya, baik untuk pencegahan atau bagaimana penanganan COVID-19 yang ada di sekolah. Monggo, disilakan kembali kepada Ustazah Teti. Oke, terima kasih Ustazah Tutut atas jawabannya yang menurut saya sudah cukup untuk mewakili pertanyaan dari ayah bunda semuanya. Jadi ada 10 pertanyaan yang sudah terjawab semuanya. Menurut saya sudah terjawab semuanya. Insya Allah kita sama-sama doa ayah bunda, semoga program uji coba tatap muka ini bisa berjalan dengan baik. Kita semua diberikan kesehatan, dan anak-anak generasi-generasi ini yang harus kita kentaskan ya, supaya menjadi generasi-generasi yang lebih baik daripada masa dari kemarin. Seperti itu ayah bunda. Masih ada waktu, mungkin masih adakah ayah bunda yang ingin bertanya? Saya kasih kesempatan 5 menit lagi untuk ayah bunda yang mungkin merasa ada yang kayaknya saya belum pas nih dengan pertanyaan atau jawaban, atau masih ada yang mengganjal. Monggo ayah bunda bisa langsung di sini. Kalau tadi adalah pertanyaan yang disampaikan melalui chatting, saya beri kesempatan kepada ayah bunda. Oke, silakan yang ingin bertanya bisa mengangkat raise hand-nya. Bagaimana ayah bunda? Cukup ya, ayah bunda? Oke. Berhubung sudah tidak ada yang bertanya, insya Allah menurut saya sudah cukup ayah bunda. Mohon sinerginya untuk kami, pihak sekolah, dari ayah bunda, untuk mempersiapkan protokol kesehatan anak-anak sebelum ke sekolah, agar supaya pekerjaan kami juga lebih ringan. Dan insya Allah di hari pertama kita mau santai dulu ayah bunda, kita tidak masuk ke dalam materi, kita akan bernostalgia dulu dengan Ananda semuanya. Insya Allah akan menyenangkan kok, hari-hari pertama akan menyenangkan, kita bernostalgia dengan teman-teman dan guru-guru di sekolah. Baiklah ya bunda yang dihormati oleh Allah, ini acara sosialisasi uji coba pelajaran tatap muka SMP Plus Rahmat, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dan semoga kedepannya juga tetap sehat, tetap baik, tetap bersemangat. Oke, sebelum diakhiri, kayaknya tidak sempurna kalau acara ini belum ditutup dengan doa. Karena itu acara ini akan doa dulu. Oke, langsung saja ada pesanan, langsung saja. Acara hari ini kita tutup
dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pembawa acara hari ini memohon maaf apabila ada acara atau kata-kata saya yang salah. Semoga Allah mengampuni saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.